menjelaskan materi tentang politik luar negeri. Kepada penyanyi saya persilakan untuk menjelaskan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan politik luar negeri bebas dan aktif itu diputuskan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta tanggal 2 September 1948 oleh kelompok kerja KNIP yang menyatakan bahwa Indonesia tidak memilih pro Amerika atau pro Uni Soviet, sehingga Indonesia tidak menjadi objek dalam perjuangan politik internasional, melainkan menjadi subjek untuk menentukan pilihannya sendiri. Adapun tokoh-tokoh yang memaknai arti politik luar negeri bebas dan aktif yakni A. Wijaya, Mukhtar Kusuma-Atmaja, dan B.A. Urgani. A. Wijaya bebas yang berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik negara asing. Aktif artinya dengan sumbangan realistis. Dia dikembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional. Mukhtar Kusuma-Atmaja bebas yang dalam artian Indonesia tidak memihak ada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dalam Pancasila. Aktif yang berarti tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif. B.A. Urgani mengartikan politik bebas aktif yang terdapat dalam kalimat pembukaan UUD 45, yaitu supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pengalaman mencapai kemerdekaan Indonesia meninggalkan suatu warisan unik pada politik luar negeri Indonesia, yakni pada revolusi tahun 1945 sampai 49 Indonesia menggunakan diplomasi untuk memantapkan kemerdekaan dari pihak Belanda, sehingga pada revolusi ini Indonesia memfokuskan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda dengan beberapa diplomasi, yakni dari perjanjian Jati, perjanjian Retrik, dan juga KNP, sehingga secara resmi Indonesia pada tanggal Desember 49 pada demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1958 partai politik menjadi aktor utama dan juga perumus politik luar negeri Indonesia yang saat itu di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang mengartikan politik bebas aktif itu menjalin persaudaraan dari blok timur dan blok barat demi kepentingan nasional. Setelah kabinet Hatta terdapat kabinet Natsir, kabinet Sudirman, dan kabinet Ali Sastronegoro. Kemudian tahun 1957, politik luar negeri Indonesia berubah menjadi haluan kir. Mengapa? Karena saat itu Indonesia dipicu oleh adanya PKI yang tumbuh kuat. Pada demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965, politik luar negeri lebih militer, anti koloni dan anti barat, sehingga Indonesia telah resmi tidak bersekutu dengan komunis dan juga sosialis. Soekarno pun melancarkan politik luar negeri yang militer untuk bertujuan membebaskan Irian Barat serta mengeluarkan kebijakan kampanye untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963 yang saat itu dinilai agresif oleh Amerika Serikat dan menginginkan Indonesia meninggalkan politik luar negerinya dengan imbalan bantuan dari Amerika Serikat, namun ditolak oleh Soekarno. Memasuki Orde Baru yang di bawah pimpinan Soeharto menyangkut pengurangan pluralisme, sehingga politik luar negeri Indonesia saat itu tidak menampilkan unsur yang baru karena Undang-Undang 45 dengan segala tujuan politik Soekarno seimbang dengan persepsi kebutuhan utama negara Indonesia. Dan pada tanggal 5 Juli 1966, MPR mengumumkan perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang di dalamnya tidak lagi terkandung semua keterkaitan dengan
wawasan internasional Soekarno dan sepenuhnya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang bersifat bebas dan aktif. Untuk landasan politik luar negeri Indonesia, landasan dirinya yakni Pancasila. Untuk landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, pada pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dan juga alinea kedua, pembukaan pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan arti kemanusiaan dan beri keadilan. Alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Untuk landasan operasional politik luar negeri Indonesia terdapat dalam MPR nomor 4 tahun 1978 yang berbunyi, pertama, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabadikan kepada kepentingan nasional, terutama dalam kepentingan pembangunan dalam segala bidang. Dua, meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kegiatan dan kerjasama internasional, kalau ada kerjasama ASEAN Tenggara. Tiga, meningkatkan peran Indonesia di dalam internasional untuk membina dan meningkatkan persahabatan serta kerjasama. Empat, memperkuat kesetiakawanan, persahabatan dan kerjasama ekonomi dalam negara-negara yang sedang berkembang untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi. 5. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan semua manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diucapkan kepada penyaji telah menyampaikan materi dengan secara baik. Apabila dari kemudian saya mau menambahkan beberapa atau saya ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan angkat tangan dan juga berdiri, sebutkan namanya. Asal dari mana nama asal? Saya kan bertanya dari konservasi kelompok muda. Kita kan dari Tempora. Politik luar negeri. Apakah saya ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Yang pertama nama saya Muhammad Jaki. Saya mau bertanya, mengapa Pancasila? Lali. Mengapa Pancasila menjadi landasan di Indonesia? Saya ingin bertanya lagi. Jika tidak ada, saya persilakan kepada penyanyi untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, tokoh-tokoh yang memaknai politik luar negeri Indonesia ini yang ada dalam ada tiga, B.A. Wijaya, Muhtar Kusuma, dan juga B.A. Rebani. Tapi saya akan menambahkan satu, yaitu ada Malik, yang satu itu memaknai politik luar negeri Indonesia. Entah terjadi apa dari kita udah ada Malik, ada lain kita. Untuk pertanyaan kedua, mengapa Pancasila menjadi landasan ideologi Indonesia? Ya, karena Pancasila itu menjadikan sebuah pedoman kebijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Dalam masa Orde Baru pun, Soeharto juga menggunakan pembukaan Undang-Undang 45 karena sesuai dengan kebutuhan utama negara. Dan Pancasila ini termuat dalam Pancasila, di dalam buku 5 sila yang termuat dalam Pancasila yang berisi pedoman dasar dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal Indonesia untuk seluruh sumber kehidupan manusia. Seperti itu. Udah.
bangsa-bangsa lain yang kan masih dijajah oleh bangsa asing. Padahal yang kedua tentang bisa ikut peran aktif dalam perjuangan bangsa-bangsa memaknai politik luar negeri Indonesia dipilihnya sebagai subjek dan hubungan dari hubungan luar negeri sehingga Indonesia tidak digendaki oleh haluan politik luar negeri yang berdasarkan kepentingan negara lain sendiri. Terima kasih. Ini telah selesai sudah presentasi kami pada kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Dan saya sebagai moderator minta maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Dan juga minta maaf apabila para anggota saya telah melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.